Selamat pagi adik-adik. Kakak buka dulu maskernya ya, biar kelihatan semuanya, biar senyumnya kelihatan. Oke, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dengan kakak di sini dalam ibadah sekolah Minggu GKO Depok 1. Kak Endi di sini ditemani oleh Hola, selamat hari Minggu teman-teman. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita teduhkan hati kita, menyiapkan hati kita untuk bersama-sama memasuki ibadah kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini karena Engkau telah menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami bersama-sama boleh berkumpul dalam ibadah sekolah Minggu GKO Depok 1 pada pagi hari ini. Sekalipun kami harus beribadah secara online, tetapi kami percaya hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan untuk setiap adik-adik sekolah Minggu dan para kakak-kakak pengasuh sekolah Minggu yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu memelihara kami, terutama karena pertolongan Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang dalam ibadah sekolah Minggu pagi ini. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti hanya dalam tangan kuasa-Mu, sehingga apa yang kami lakukan pagi hari ini hanyalah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memuji, memuliakan nama Tuhan sekali lagi dengan pujian Persiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Endi di sini. Dan kakak pagi hari ini akan bercerita, membagikan firman Tuhan buat kita semua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Engkau telah menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kudus-Mu ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saatnya untuk kami mendengarkan cerita Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus menuntun menyertai kami, sehingga apa yang kami baca renungkan bersama-sama pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kakak buka dulu ya maskernya biar kelihatan. Nah, adik-adik, selamat bertemu lagi. Dan hari ini kakak akan melanjutkan cerita yang sudah disampaikan oleh kakak pengasuh minggu yang lalu. Masih ingat apa ceritanya? Ya, betul. Tentang buah roh. Nah, pada minggu yang lalu adik-adik sudah mendengar cerita tentang buah roh. Ada berapa buah roh? Betul, ada 9. Nah, minggu yang lalu kakak pengasuh sudah bercerita dan mengajak kita untuk mengerti buah roh yang pertama, yaitu kasih. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada sesama sebagai wujud bahwa Roh Kudus diam dan memimpin kehidupan kita. Nah, hari ini kakak akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Nah, sebelumnya kita mau baca dulu firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu diambil dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Sudah siap semua Alkitabnya ya? Oke, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 buah roh. Bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Karena dari ke-9 ini sebenarnya menjadi satu. Jadi kalau adik-adik membayangkan seperti buah jeruk, ya. Buah jeruk itu kalau kita lihat satu, tapi kalau kita buka di dalamnya ada banyak. Nah, seperti itulah buah roh, ya. Jadi satu buah roh tetapi ada banyak. Nah, minggu ini kita akan belajar buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Apa itu sukacita? Sukacita itu senang, gembira, riang,
ceria. Ya, adik-adik tentu pernah merasakan apa itu sukacita, apa itu gembira. Tetapi gembira seperti apa yang Tuhan mau supaya kita menunjukkan bahwa Roh Kudus ada diam dalam hati kita dan memimpin hidup kita. Sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang berasal dari hati kita, bukan karena lingkungan di mana kita tinggal. Jadi gambarannya begini, kalau adik-adik mendapat hadiah, adik-adik mendapat kado dari papa mama, adik-adik datang ke sebuah pesta ulang tahun, adik-adik tentu merasa senang, ya kan? Merasa gembira, merasa sukacita. Nah, itu sukacita yang terjadi dalam hati kita, dalam diri kita, karena pengaruh dari lingkungan di mana kita tinggal. Jadi kalau kita tinggal di tempat yang menyenangkan, kita akan merasa sukacita. Kalau kita mendapat sesuatu dari orang lain, kita merasa sukacita, merasa gembira. Tetapi sukacita yang dimaksudkan di dalam Galatia 5 ayat 22 ini adalah sukacita yang berasal dari dalam hati kita, yaitu sukacita yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita, bukan karena pengaruh lingkungan sekitar kita. Jadi sekalipun lingkungan sekitar kita mungkin tidak menyenangkan, tetapi hati kita tetap senang, tetap sukacita. Masih sulit membayangkan? Kakak punya cerita. Adik-adik tentu masih ingat. Rasul Paulus dan teman sepelayanannya Silas ketika mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara, kira-kira apa yang mereka rasakan? Mereka senang atau sedih? Kalau kita mengingat ceritanya, Paulus dan Silas ketika dimasukkan ke penjara, mereka dirantai, mereka dimasukkan ke dalam ruang tahanan yang paling bawah, mereka dijaga oleh tentara yang kuat dan ketat penjagaannya. Tentu mereka akan merasa sangat tidak sukacita. Mereka akan sangat merasa sedih. Mereka akan sangat merasa tertekan. Yang pasti tidak gembira. Tetapi faktanya kita baca di Alkitab, ketika Paulus dan Silas di penjara, justru mereka merasa tetap sukacita. Apa buktinya? Buktinya ketika mereka di dalam penjara, mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap bernyanyi. Dan ketika mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam penjara, apa yang terjadi? Penjara kemudian terbuka, malaikat Tuhan datang menolong, dan mereka terbebas dari rantai dan belenggu yang mengikat tangan dan kaki mereka. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka tidak melarikan diri, tetapi justru apa yang telah terjadi itu membuat kesaksian bagi kepala penjara dan keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu contoh sukacita. Sukacita yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun lingkungan kita tidak membuat kita merasa senang, tapi kita tetap sukacita. Nah, contohnya buat adik-adik, sukacita yang berasal dari dalam itu adalah ketika kita merasa senang akan sekolah minggu. Ya, akan sekolah minggu. Kita merasa sukacita ketika kita diberitahu oleh papa mama, kita akan sekolah minggu, kita akan ke gereja, kita sukacita. Ketika kita harus sekolah minggu di rumah secara online, kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi kakak-kakak sekolah minggu sudah mengusahakan supaya kita tetap bisa sekolah minggu, kita bisa sekolah minggu online, kita tetap sukacita. Kita tetap bisa sekolah minggu meskipun secara online. Meskipun kita tidak bisa ketemu dengan teman-teman, kita tidak bisa kumpul-kumpul beramai-ramai, tidak bisa menyanyi bersama-sama di gereja,
Tapi itu tidak masalah. Buat kita yang penting kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa sekolah minggu. Kita merasa sukacita. Nah, itu sukacita yang benar. Jadi kalau selama ini adik-adik merasa sedih kok sekolah minggunya tidak bisa ke gereja, jangan seperti itu. Karena Tuhan tetap memperhitungkan bahwa ketika kita sukacita sekolah minggu meskipun online, itu sukacita yang benar. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Nah, sukacita yang dikehendaki Tuhan adalah juga bahwa ketika kita merasakan sukacita, kita juga membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Dengan cara kita membagikan apa yang kita punya kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau adik-adik punya makanan, dikasih papa mama makanan yang adik-adik suka, adik-adik bagi itu kepada teman yang ada di dekat rumah, atau dibagi dengan kakak, dengan adik. Itu satu bentuk sukacita kita dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama kita. Dan juga kita bisa menunjukkan sukacita kita dengan cara bahwa kita tidak menjadi putus asa ketika kita menghadapi banyak masalah dalam hidup kita, dan kita tetap semangat. Itulah sukacita yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan pernah merasa sedih, merasa putus asa sekalipun kita menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak PR, terlalu banyak tugas dari bu guru di sekolah, meskipun harus sekolah online, tapi tetap harus sukacita, karena itu baik buat kita. Kita tetap semangat, tetap gembira, tetap senyum ketika bertemu dengan orang. Itu salah satu bentuk sukacita. Jadi adik-adik, itulah sukacita yang dikehendaki oleh Tuhan. Sukacita sebagai wujud bahwa Roh Kudus diam dan berkuasa dalam hidup kita. Nah, adik-adik, untuk mengingat pelajaran kita hari ini, kakak punya tugas buat kalian. Coba kalian sebutkan apa yang membuat kalian merasa sukacita. Sebutkan apa yang membuat kalian sukacita. Kalian rekam dalam bentuk video singkat, bukan cerita ya, tapi sebutkan saja, singkat saja, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami yang membuat kalian merasa sukacita. Kalau adik-adik rekam bersama dengan papa, berarti adik-adik dapat 1 jempol. Kalau adik-adik rekam bersama dengan mama, adik-adik dapat 1 jempol. Kalau adik-adik rekam bersama mama dan papa, adik-adik dapat 2 jempol. Oke? Nah, kakak tunggu hasilnya dikirim ke kakak-kakak pengasuh paling lambat tanggal 10 Juni 2021 jam 12 siang. Ya, supaya kakak-kakak bisa mengedit dan ditampilkan pada minggu depan dengan baik buat kita semua. Oke, kakak tunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini Engkau telah mengajar kami bagaimana kami harus bersukacita sebagai wujud bahwa Roh Kudus diam dan berkuasa dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap semangat, tetap bersukacita, tetap riang gembira, sekalipun mungkin kondisi lingkungan sekitar kami tidak membuat kami bergembira. Tetapi kami percaya, ketika kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah menebus dosa kami, itulah satu alasan kenapa kami harus bersukacita senantiasa dalam kehidupan kami. Tolong sertai kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami semakin mengerti apa maksud Tuhan
untuk kami senantiasa bersukacita dan membagikan sukacita kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai ketemu di lain kesempatan. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan meresponi bersama-sama supaya kita ingat apa yang sudah kita dengarkan tadi dengan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Oke? Limpah sukacita di hatiku, limpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Limpah sukacita di hatiku, limpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Oh ya, kalau minggu ini ada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Nah,
kita mau kasih ucapan buat mereka. Siapa saja sih yang berulang tahun minggu ini? Tolong Ola bacakan. Nah, yang berulang tahun untuk minggu ini adalah Jonathan Felix Yeskiel, Prince George Junior, dan yang terakhir adalah Yoas Christopher Putranto. Nah, selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun ya. Ada 3 tadi. Dan nanti kita akan doa bersama buat mereka supaya dengan bertambah usianya semakin sayang sama Tuhan, semakin sayang sama orang tua, dan bisa bersaksi di tengah-tengah kehidupan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, sekali lagi kakak juga mengingatkan buat tugas yang tadi sudah diberikan supaya dikumpul paling lambat hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 jam 12 siang supaya kakak-kakak pengasuh, kakak-kakak editor bisa menyusun menjadi tampilan yang baik buat sekolah minggu online kita minggu depan. Oke, kita akan akhiri sekolah minggu kita pada hari ini dan kita mau memuji Tuhan. Bapak terima kasih sebelum kita menerima berkat yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta. Kita pujikan pujian Bapak terima kasih. Halo, Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian penuh dengan sukacita karena hari ini kan kalian sudah bersama-sama beribadah, menikmati pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kalian sudah bernyanyi, bertepuk tangan, dan Pak Pendeta percaya kalian pasti menemukan sukacita. Dan kalian juga pasti sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kan? Dan Pak Pendeta juga percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya kalian dengar saja, tetapi juga kalian harus praktekkan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Oleh karena itu, biarlah kalian boleh semakin menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan orang-orang di sekitar kalian. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Allah, sumber segala kehidupan, Tuhan Yesus, penyelamat kita dalam kehidupan, dan Roh Kudus yang menjamin perjalanan hidup kita, senantiasa ada dan hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita dengan segala berkat-berkat yang luar biasa. Dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap menjadi anak Tuhan yang penuh sukacita. Dan pesan kakak yang terakhir sebelum kita berpisah, dalam masa pandemi ini, jangan lupa pakai masker dimanapun kita berada. Jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Jaga kesehatan, salam sehat.